Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang Selamat datang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Romario Santoso dan Valentina Maharani. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Seluruh keluarga mempelai hendak mengantar Romario Santoso dan Valentina Maharani memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Baik, terima kasih atas kepercayaan keluarga dan kedua mempelai kepada gereja. Sekarang marilah kita masuk ke gereja, ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita semua umatnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi, Romo.
Saudara Romario Santosa dan Valentina Maharani, Allah adalah sumber kasih dan kesetiaan bagi orang beriman. Sebab Allah adalah sang kasih itu sendiri. Oleh karena itu, dengarkanlah sabdanya dengan penuh perhatian. Pada hari yang istimewa ini bagi kalian, semoga Ia mengulurkan tangan dari surga dan menjaga kalian berdua, serta menganugerahi dan memenuhi semua permohonan seperti yang kalian harapkan. Bagi saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga mohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Mari kita hening sejenak, memeriksa batin kita, menyesali dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan peristiwa yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan curahkanlah rahmat-Mu atas hamba-hamba-Mu ini, Romario Santoso dan Valentina Maharani. Semoga mereka yang dipersatukan di depan altar-Mu diteguhkan untuk tetap saling mengasihi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang yang menginginkannya. Siapa saja yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka, sebab permulaan kebijaksanaan ialah keinginan sejati akan didikan, dan mencari didikan adalah kasih kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau,
tempat tidurku aku ingat kepadamu. Sepanjang kawal malam aku merenungkan Dikau. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Hal ini kami katakan kepadamu seturut sabda Allah ini. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali takkan mendahului mereka yang sudah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberikan, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang meninggal dalam Kristus Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Karena itu, hendaklah kamu saling menghibur dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga dan bersiap sedialah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus berkata, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti kami tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang setelah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pagi menjelang siang. Ada sebuah kisah anekdot tentang pernikahan. Kisah ini berasal dari keluarga Katolik. Dia mempunyai anak dan anaknya ini dia masih SD. Dia baru selesai ujian anak SD ini, kira-kira kelas 5 atau kelas 6. Nah, dia habis selesai ujian agama dan beberapa soalnya itu tentang perkawinan. Nah, karena dia masih penasaran dengan jawabannya, dia pulang sambil melepas sepatunya, meletakkan tasnya, kemudian dia ke meja makan, dia berbincang-bincang dengan ibunya. "Bu, aku itu masih bingung dengan yang aku jawab tadi. Ada soal pilihan tentang perkawinan." "Ya, tentang apa?" Itu jawab ibunya. "Tadi itu ada soal pilihan, kalau seorang pria menikah dengan beberapa wanita, itu apa ya, Bu? Pilihannya itu ada poligami, poliandri, monogami, monoton." "Lah kamu jawab apa?" "Aku jawab poligami, Bu." "Iya, itu jawabanmu betul." Yes, senang anak itu, jawabannya betul, poligami, seorang pria menikah dengan beberapa wanita. "Masih lagi, Bu?" "Oh ya, silahkan." "Lah kalau yang pernikahannya itu seorang wanita dengan beberapa pria, Bu, laki-laki, itu apa, Bu ya?" "Lah kamu jawab apa?" "Dari pilihan itu saya jawab poliandri." "Ya, betul jawabanmu." Yes, ya, dia senang. "Satu lagi, Bu." "Ya, silahkan." Pertanyaannya itu kalau pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, apa ya, Bu? "Tadi kamu pilih apa?" "Tadi saya pilih." "Lah menurut Ibu apa?" "Lah kalau itu ya jawabannya adalah monogami." "Ya, salah, Bu." "Loh, kamu tadi pilih apa?" "Lah Bapak itu bilang kalau perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu monoton." Wah, ibu itu marah ya, untuk nggak dibanting piringnya. Ini bergurau ya. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, perkawinan dalam gereja Katolik itu sungguh
kita pandang sebagai sesuatu yang suci, yang sakral, sehingga tidak bisa terpisahkan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya harus setia. Tidak ada yang bisa memisahkan selain maut. Dan ini adalah konsekuensinya. Mau tidak mau harus setia. Dan karena sakralnya itu, maka dalam Injil yang kita dengarkan hari ini pun juga ada persiapan yang sungguh-sungguh baik sekali. Ada upacara sebelum pernikahan. Nah, seperti kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana untuk menantikan mempelai datang. Ini juga merupakan nasihat berjaga-jaga dengan penuh persiapan. Kisah ini bukan fiktif, tetapi kisah ini berasal dari budaya Yahudi tentang pernikahan pada zaman dulu. Ada semacam pesta menjelang pernikahan, di mana mempelai laki-laki akan mengambil mempelai perempuan pada tengah malam dari rumah ayahnya secara tiba-tiba tanpa memberitahu waktu kedatangannya. Panjangnya malam membuat para gadis yang menyongsong kedatangan mempelai biasanya menjadi mengantuk dan bahkan tertidur. Nah, di tengah gelapnya malam, para gadis penyongsong mempelai harus membawa pelita, lampu, termasuk dengan minyak sebagai cadangannya, supaya lampu itu tetap bisa bernyala. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, mengapa mereka ini mau bersusah-susah menunggu sampai terkantuk-kantuk bahkan sampai tertidur? Apakah mereka ini masih keluarganya? Atau bukan? Dibayar berapa mereka ini sehingga mereka ini mau? Dan rupanya ternyata dalam tradisi bangsa Yahudi akan menjadi aib besar bagi seorang gadis yang memasuki umur dewasa bila tidak ikut meramaikan pesta pernikahan. Legendanya, ia akan sulit menemukan tunangan atau jodoh yang akan menjadi suaminya. Nah, maka para gadis, ini diingat kalau ada pesta pernikahan harus hadir supaya segera dapat jodoh. Mungkin seperti itu nasihatnya dulu. Dan mereka yang tidak menikah ini digolongkan atau dikelompokkan dalam kelompok para janda. Dan ini bukan kehidupan yang menyenangkan. Kemudian dalam perumpamaan ini, nasib mereka akibat kebodohan mereka sendiri, sehingga mereka kehilangan kesempatan ketika mereka menyusul, pintu tidak dibuka bagi mereka, karena mereka tidak membawa persiapan minyak dalam buli-buli mereka. Perumpamaan yang disampaikan Yesus ini bukan hanya mau berbicara soal bodoh dan pandai atau menunggu dan ditunggu. Mari kita coba perhatikan mengenai pelita dan minyak. Pelita dapat diartikan sebagai lambang terang iman yang menuntun pembawanya. Penolakan kelima gadis bijaksana untuk memberi minyak mereka tidak perlu ditafsirkan sebagai sikap yang egois. Hal ini mungkin bisa dibandingkan dengan kebiasaan pelajar yang ingin memperoleh nilai bagus dalam ujian tapi tidak mau belajar, lalu tinggal minta jawaban. Nah, tentu kan tidak bisa seperti itu. Orang mau berhasil, mau bahagia, mau sukses, pertama-tama harus berusaha keras, berjuang keras. Penolakan kelima gadis bijaksana untuk memberi minyak pada kelima gadis bodoh itu menunjukkan betapa minyak dan pelita menjadi bagian yang tak terpisahkan. Jelas yang dimaksud di sini bukan minyak sungguhan, melainkan minyak yang menghidupkan. Dari dalam dan tidak dapat dibagi untuk orang lain. Dan ini semangat hidup, semangat cinta. Seperti yang sedang dirajut oleh Rio dan Rani ketika mereka berpacaran. Mulai dengan menjajaki. Para saudara dan saudari, kita pun juga perlu berjaga-jaga dalam iman menurut nasihat Injil hari ini. Di tengah-tengah kesulitan hidup
yang kita hadapi, tetaplah tekun dalam iman dan doa. Terlebih bagi pasangan Rio dan Rani. Semoga iman, doa, dan kasih Allah selalu menjadi dasar bagi bahtera hidup kalian untuk selalu saling membahagiakan dalam setiap kesulitan dan sukacita hidup berumah tangga. Jalan panjang di muka kadang berliku dan curam. Tetaplah semakin erat genggam tangan bersama untuk melalui setiap sukacita badai kehidupan tersebut. Para saudara dan saudari yang terkasih, sekarang mari kita lanjutkan dengan pemberkatan perkawinan Rio dan Rani. Mempelai yang berbahagia, kalian berdua datang ke tempat ini karena berniat untuk mengikatkan diri dalam hidup perkawinan yang akan diteguhkan dengan meterai suci. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Romario Santoso dan Valentina Maharani, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berhadapan, bertatapan muka, dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya, Romario Santoso, memilih engkau, Valentina Maharani, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia, mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, saat suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikian janji saya. Saya, Valentina Maharani, memilih engkau, Romario Santoso, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia, mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, saat suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya. Semoga Allah mengukuhkan dan memberkati perkawinan kalian di hadapan gereja dalam Kristus yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan.
Ya Tuhan, berkatilah dan kuduskanlah hamba-hambamu dalam cinta kasih mereka. Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Romario Santoso, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Valentina Maharani, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Valentina Maharani, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Romario Santoso, kenakanlah cincin ini pada jari Romario Santoso, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan suci ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Baik, sekarang Romario Santoso dan Valentina Maharani, kalian telah menjadi suami istri. Kalian telah membuat menjadi keluarga baru, akan tetapi keluarga kalian tidaklah mungkin terjadi tanpa peran kedua orang tua kalian. Sekarang saya persilahkan kalian menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup kalian sebagai keluarga yang baru. Kami
Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita lanjutkan dengan doa permohonan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Romario Santoso dan Valentina Maharani. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Romario Santoso dan Valentina Maharani yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana selalu melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Dan sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan semua orang yang berbeban berat mendapatkan kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, Rio dan Rani, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka dan persatuan mereka dengan Engkau. Karena Engkaulah yang telah memberkati mereka demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.
kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan suci Rio dan Rani ini. Engkau sendirilah yang menyelenggarakan semuanya ini. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana demi Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil menyanyi. Doa syukur agung kedua anamnesis kita nyanyikan nomor 2A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah
Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus Bidiarto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa untuk kedua mempelai ini, Rio dan Rani, dan semoga berkat Allah bagi mereka. Kita mohon berkat Allah bagi mereka. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya dengan murah hati. Rio dan Rani silahkan berlutut, sedangkan umat tetap berdiri. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah Engkau mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur. Sehingga dalam janji perkawinan, Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga. Dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Valentina Maharani, mempelai perempuan ini, dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati Romario Santoso, suaminya, tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang sederajat. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebijakan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai lanjut usia dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga dengan percampuran roti dan anggur ini kami persatukan dengan dalam Kristus yang menjadi sama seperti kami manusia.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang datang ke perjamuan anak domba.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena boleh menjadi saksi atas pernikahan saudara-saudari kami ini. Bimbinglah mereka agar dapat membangun keluarga yang rukun, yang dilandasi oleh cinta kasih-Mu, sehingga mampu menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Baik saudara dan saudari yang terkasih, sekarang mari kita lanjutkan, kita menghantar kedua mempelai untuk berdoa di hadapan Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami, terima kasih atas doa-doamu selama ini untuk kami. Mulai hari ini kami telah berjanji untuk saling setia seumur hidup sebagai suami istri. Doakanlah kami agar kami dapat selalu saling mencintai dalam suka dan duka. Semoga kami dapat membangun rumah tangga yang sejahtera dan sesuai hukum Kristiani. Tuntunlah kami agar dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Bersama doamu, kami juga ingin mendoakan dan juga mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu kami untuk terselenggaranya perayaan suci ini. Semoga mereka dapat senantiasa dipenuhi rahmat Allah. Terima kasih ya Bunda, doakanlah anak-anakmu ini. Amin. Baik, sekarang mereka akan menandatangani berkas-berkas pernikahan mereka. Syukur
sekarang saya yang tanda tangan. Tapi saya masih minta satu syarat lagi untuk kalian berdua, Rio dan Rani. Sebelum saya tanda tangan, tunjukkan kasih kalian, cinta kalian. Silahkan berhadap-hadapan. Buktikan dulu kalau kalian mencintai. Baru saya tanda tangani di sini. Kurang lama, saya belum tanda tangan ini, belum selesai ini. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi loh, belum loh ini. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Loh, sudah dua-duanya, sudah sah. Kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke, silakan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, saya mengucapkan selamat untuk Rio dan Rani. Dan juga dari keluarga kalian berdua yang sudah merestui kalian hingga sampai pada tahap ini. Sebelum kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan, barangkali ada sambutan dari pihak keluarga yang mewakili, saya persilahkan. Perkenankanlah kami atas nama mempelai berdua, Mario dan Rani, mengucapkan dua patah kata. Hari ini adalah hari terindah dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan telah menyatukan cinta kami dengan mengikat janji sehidup semati, sejiwa sehati, membangun satu kehidupan Kristiani. Dari dasar hati, kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kami tujukan kepada orang tua kami tercinta, saudara-saudari kami tercinta, Romo RP Y. Andi Sumaryono Okam, kedua saksi yaitu Bapak Yohanes Muji Wahyudi dan Ibu Asih Susilowati, paduan suara dari stasi Santo Yohanes Pemandi Ngijo, putra altar dari Paroki Gembala Baik Batu, seksi dekorasi penghias altar Paroki Gembala Baik Batu, koster Paroki Gembala Baik Batu, warga stasi Santo Markus, keluarga besar Bapak Letkol Petrus Gunawan Wibisono, keluarga besar Bapak Puji Santoso, para sahabat yang telah membantu dan berkenan hadir untuk memberi doa restu pada liturgi sakramen pernikahan ini. Kami yang berbahagia, Mario dan Rani. Terima kasih. Baik, saudara dan saudari yang terkasih, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, secara khusus pasangan yang berbahagia, Rio dan Rani, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur pada Allah.